Halo teman-teman, hari ini kita kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Hari ini kita akan menyimak pelajaran matematika mengenai statistika nilai rata-rata. Kita simak bersama yuk. Teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai statistika, yaitu ukuran pemusatan data. Sebelumnya, kamu sudah belajar mengenai cara menyajikan data dalam bentuk diagram. Sekarang kita akan berhitung mengenai pemusatan data, ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data ada membahas mengenai 3 hal, yaitu rata-rata, median, dan modus. Nah, kali ini kita akan membahas rata-rata dulu. Kalau dalam bentuk rumus seperti ini, bacanya X bar, sama dengan sigma XI, I-nya dari 1 sampai dengan N, dibagi dengan N. Nah, membacanya bagaimana? Membaca sederhananya seperti ini, warna yang kuning ini. Rata-rata sama dengan jumlah nilai data dibagi banyaknya data. Jadi saya ulang lagi, bahwa rata-rata adalah simbolnya adalah X bar, X bar sama dengan jumlah nilai data itu adalah sigma XI dari 1 sampai N, sigma XI jumlah nilai data dibagi dengan banyaknya data. Nah, maksudnya apa? Rata-rata sama dengan jumlah nilai data dibagi dengan banyaknya data. Kita lihat contohnya. Perhatikan di bawah ini adalah data nilai matematika dari 10 siswa. 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, dan 10. Nah, kita akan mengisi data-data di bawah ini. Banyaknya data atau N. Sudah kita hitung bahwa banyaknya data ada 10. Saya tulis di sini 10. Kemudian jumlah nilai data, jumlah nilai data sigma XI, sigma XI, jumlah nilai data. Maksudnya apa? Kita akan menjumlah nilai data yang ada. Kita jumlah 6 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 10. Jumlah nilai datanya 6 tambah 6 12, 12 tambah 7 19, 19 ditambah 7 26, 26 ditambah 7 33, 33 ditambah 8 41, 41 tambah 8 49, 49 ditambah 9 adalah 58, 58 ditambah 9 adalah 67, ditambah 10 77. Jadi bisa dilihat bahwa banyaknya data ada 10 dan jumlah nilai data adalah 77. Berapakah rata-ratanya? Karena rata-rata adalah perbandingan atau membagi sigma XI dibagi dengan banyaknya data. Kita lihat sini, sigma atau jumlah nilainya ada 77 dibagi dengan banyaknya data 10. Jadi rata-rata nilai matematika 10 siswa itu adalah 7,7 begitu. Jadi yang harus kamu ingat adalah rata-rata merupakan jumlah dari nilai datanya dibagi dengan banyaknya data. Sekarang bisa kita lihat lagi, coba perhatikan yang ini dari rumusan ini, X bar sama dengan sigma XI per N. Sekarang kita lihat, ini bisa dibalik rumusannya, saya tulis pakai warna biru. Untuk mencari sigma XI, mencari jumlah dari nilai data, kamu bisa mengalihkan antara rata-rata dengan banyaknya data. Sekarang perhatikan soal, Rata-rata nilai IPA dari 4 orang siswa adalah 72. Berarti N-nya sama dengan 4. Kemudian X bar-nya adalah 72. Rata-ratanya 72. Kemudian ada tambahan nilai 1 siswa lagi yang baru masuk sehingga rata-rata seluruhnya menjadi 74,6. Nah, di sini ada kondisi yang baru, yaitu ada siswa lagi yang masuk. Jadi N-nya sekarang berubah menjadi 5. Kemudian rata-ratanya berubah menjadi 74,6.
Yang ditanya adalah berapa nilai IPA siswa yang baru masuk tersebut. Nah, berarti kita perhatikan nih, ya. Kita punya data kondisi yang pertama, jumlah siswanya 4 adalah seperti ini, yang kedua seperti ini. Nah, sekarang untuk ini kita bisa mencari sigma XI-nya, ya. Kita kalikan 4, kita kalikan dengan 72 sama dengan 288. Di sini juga satu lagi kita bisa mencari nilai XI. Sigma XI-nya atau jumlah nilainya 5 kita kalikan dengan 74,6 sama dengan 30, 23, 35, 373. Nah, perhatikan ini jumlah nilai sebelum satu orang itu masuk. Ini jumlah nilai setelah satu orang masuk. Berarti selisih keduanya merupakan nilai IPA dari siswa yang baru masuk. Berarti nilai IPA-nya, nilai IPA siswa, nilai IPA-nya berarti 373 kita kurangkan dengan 288. 13 kurang 8, 5, 6 kurang 8, 16 kurang 8, 8. 2 kurang 2, 0, jadi 85. Ini adalah nilai si IPA dari siswa yang baru masuk dan baru ditambahkan tadi. Nah, sekarang kita lihat soal yang nomor 2. Nilai rata-rata ulangan matematika dari 28 siswa adalah 6,5. Jadi saya catat dulu di sini. N-nya 28, rata-ratanya adalah 6,5. Kemudian jika digabungkan dengan 4 siswa yang nilai rata-ratanya 7,3, maka nilai rata-rata gabungan ada berapa? Nah, ini sekarang kita lihat ada 4 orang siswa, N-nya 4, rata-ratanya 7,3. Yang ditanya adalah nilai rata-rata gabungan. Kalau kamu perhatikan di sini, N-nya kalau digabung menjadi 28 ditambah 4 sama dengan 32, ya. Sekarang kita lihat untuk mencari rata-rata kamu tinggal butuh berapa jumlah nilai seluruhnya. Nah, berarti kita cari sigma XI di sini yaitu 28 dikali 6,5 ya sama dengan 182 ya, jumlah nilai untuk 28 anak, sedangkan jumlah nilai untuk 4 anak itu sama dengan 4 dikali 7,3 sama dengan 29,2 ya. Nah, sekarang untuk sigma jumlah nilai gabungannya itu berarti 182 ditambah dengan 29,2 sama dengan 211,2. Nah, dari sini ya, dari data ini kita bisa mendapatkan bahwa X bar rata-rata gabungan itu sama dengan jumlah nilainya sigma XI-nya per jumlah data. Jadi 211,2 dibagi dengan 32 sama dengan 6,6. Inilah data atau nilai rata-rata gabungan dari 28 siswa ditambah 4 siswa. Nah, teman-teman, demikianlah pelajaran materi mengenai ukuran pemusatan data yang menghitung rata-rata. Nah, teman-teman, sudah menyimak penjelasan tadi ya? Sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan ini. Data hasil pengukuran tinggi badan siswa kelas 12 sebagai berikut. 165 cm
167 cm, 167 cm, 168 cm, 169 cm, 169 cm, 170 cm, 172 cm, 175 cm. Berdasarkan data tersebut, dikatakan bahwa terdapat lebih dari 2 siswa yang memiliki tinggi badan di atas tinggi rata-rata siswa di kelas. Jelaskan pendapatmu tentang pernyataan tersebut. Hal penting cegah COVID-19. Pertama, sering cuci tangan pakai sabun. Kedua, tidak keluar rumah kecuali ada hal penting. Ketiga, semua pakai masker, baik yang sakit atau yang sehat. Keempat, jaga jarak dan hindari kerumunan. Kelima, segera mandi dan ganti pakaian setelah tiba di rumah. Iklan ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Tak ada yang lebih membanggakan dari menjawab keraguan dengan keberhasilan. Aku kan mau jadi pengusaha ikan. Karena kutemukan jurusan dan pelatihan yang kuperlukan. SMK, langkah awal sebuah keberhasilan. Jangan lupa ya, luangkan waktu untuk membaca. Nah, cegah membaca apa, Dek? Ini, Kak. Menanam. Buku-buku, baca-baca, buku baru. Saudara, dalam video amatir terlihat petugas medis ketika merawat seorang pasien kategori pasien dalam pengawasan penyakit COVID-19. Informasi teraktual seputar COVID-19. Pembatalan beberapa penerbangan memang sudah mulai terjadi sejak adanya informasi virus corona masuk ke Indonesia. Pantauan, pencegahan, penanganan wabah virus corona. 13 rumah sakit yang tersebar di 7 kabupaten dan 1 kota sebagai rumah sakit rujukan pasien COVID-19 ini. Kami hadirkan dalam info terkini COVID-19. Dan tentunya kami akan menghadirkan informasi dari COVID-19 dari berbagai macam daerah dan juga mancanegara. Setiap hari, pukul 7 dan 16 waktu Indonesia Barat. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Bulan suci penuh berkah kembali tiba. Waktu yang tepat menyucikan diri dari segala dosa. Saksikan konser Marhaban Ya Ramadan bersama saya Dewi Gita. Bersama saya Lucky Octavian. Bersama saya Rina Fahlevi. Dan saya Tengku Fajri, tentunya hanya di TVRI. Media Pemersatu Bangsa. Tadi kita sudah belajar mengenai nilai rata-rata dalam statistika. Sekarang kita coba yuk menghitung rata-rata waktu tempuh dari 5 rute penerbangan terpanjang di dunia. Catat dulu ya pertanyaannya sebelum kita melihat tayangan berikut dan perhatikan baik-baik tayangannya. Dan perhatikan baik-baik tayangannya agar kalian bisa menjawab pertanyaannya. Dari 5 penerbangan terpanjang di dunia, berapa rata-rata jarak tempuh penerbangan ini? Setiap hari di seluruh dunia
ada lebih dari 100.000 pesawat yang terbang dari satu kota ke kota lain. Mayoritas dari 100.000 penerbangan tersebut adalah penerbangan domestik yang melayani rute lokal di setiap negara. Dari 100.000 penerbangan, beberapa di antaranya merupakan penerbangan non-stop, dengan jarak tempuh yang sangat jauh dan durasi penerbangan yang cukup panjang. Saat ini, setidaknya ada 30 rute penerbangan non-stop terjadwal, yang membutuhkan waktu tempuh lebih dari 15 jam, dengan jarak tempuh berkisar antara 12 hingga 14.000 km. Namun, pada video kali ini, kita hanya akan membahas 5 penerbangan yang terpanjang. Kita mulai dari nomor 5, yaitu penerbangan dari Johannesburg, yang dikenal sebagai kota terbesar di Afrika Selatan, menuju ke Atlanta, yang merupakan ibu kota negara bagian Georgia di Amerika Serikat. Rute yang dilayani oleh Delta Airlines dengan nomor penerbangan DL201 ini memiliki jarak tempuh 13.581 km dengan durasi penerbangan 16 jam 50 menit. Rute penerbangan terpanjang berikutnya adalah rute dari San Francisco menuju ke Singapura. San Francisco terletak di negara bagian California, Amerika Serikat. Sementara Singapura, seperti yang kita ketahui, letaknya hanya bersebelahan dengan Indonesia. Rute ini dilayani oleh 2 penerbangan, yaitu Singapore Airlines Flight SQ31 dan United Airlines Flight UA1, dengan jarak tempuh 13.539 km. Dan waktu tempuhnya berkisar antara 16 jam 20 menit hingga 17 jam 15 menit. Pada urutan ketiga adalah rute penerbangan dari Dallas, Texas, ke Sydney, Australia. Rute ini dilayani oleh Qantas dengan nomor penerbangan QF8 yang menempuh jarak sejauh 13.804 km dan terbang selama 16 jam 50 menit. Urutan kedua ditempati oleh Emirates yang mengoperasikan penerbangan nomor EK449 dari Auckland, Australia menuju ke Dubai, Uni Emirat Arab. Setelah take off dari Auckland, flight EK449 membutuhkan waktu kurang lebih 17 jam 25 menit dan menempuh jarak 14.200 km sebelum akhirnya tiba di Dubai. Urutan pertama adalah penerbangan yang sama-sama berasal dari Auckland, namun dengan tujuan akhir di Doha. Penerbangan ini dioperasikan oleh Qatar Airways dengan nomor penerbangan QR921. Jarak tempuh penerbangan ini mencapai 14.534 km dengan durasi penerbangan selama 17 jam 40 menit. Nah, kalau kalian perhatikan, semua penerbangan yang mendapat predikat sebagai penerbangan terjauh dan terlama merupakan penerbangan yang arah terbangnya dari timur ke barat. Hal penting cegah COVID-19. Pertama, sering cuci tangan pakai sabun. Kedua, tidak keluar rumah kecuali penting. Ketiga, semua pakai masker, baik yang sakit atau yang sehat. Keempat, jaga jarak dan hindari kerumunan. Kelima, segera mandi dan ganti pakaian setelah tiba di rumah. Iklan ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Belajar dari rumah sangat menyenangkan. Iya ya, asik banget. Belajar dari Rumah, sebuah program yang memperluas akses belajar melalui televisi dan untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai PAUD hingga pendidikan menengah. Ada pula siaran kebudayaan untuk semua dan pengasuhan anak bagi orang tua dan guru. Saksikan Belajar dari Rumah hanya di TVRI, Senin sampai dengan Jumat, mulai 13 April 2020, mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tonton sajian program pembelajaran dan kebudayaan yang bermanfaat, seperti pesan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Nadiem Makarim berikut ini. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus mendukung pembelajaran jarak jauh dan memajukan budaya Indonesia di masa pandemi corona. Saksikan program Belajar dari Rumah untuk semua jenjang pendidikan, guru dan orang tua hanya di TVRI. Marilah kita bersama-sama belajar dari rumah. Informasi ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Menari adalah nafasku, bagian dariku, bahasaku, bahasa yang begitu indah. Pasti bisa mengantarku ke sana. Sampai puncaknya.
Memilih SMK adalah langkah awal untuk masa depan yang nyata. Rumah Belajar merupakan aplikasi yang luar biasa di saat pandemi COVID-19 sekarang ini. Pembelajaran online melalui Rumah Belajar bisa menjadi pilihan terbaik bagi anak-anak bangsa. Sahabat edukasi, dapat mengunduh aplikasi Rumah Belajar melalui Play Store dan kalian juga bisa berkunjung ke web belajarkemendikbud.go.id. Banyak fitur yang bermanfaat yang bisa menemani sahabat edukasi dimanapun berada untuk belajar dan menggali ilmu pengetahuan. Selamat belajar dan tetap semangat. Rumah Belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Informasi aktual paling terkini, tersaji lengkap dan segar untuk disaksikan. Peristiwa yang terekam setiap harinya menjadi rangkaian berita yang membuka wawasan dan bisa dipercaya. Pastikan Anda tidak melewatkan Indonesia Siang. Setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Kebudayaan menjadi simbol kemajuan suatu bangsa. Beragam kisah dalam menjaga eksistensi budaya tertuang dalam kisah penuh pesan moral dan nilai-nilai luhur. Cerita Nusantara, Sabtu dan Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Kalian sudah bisa menjawab kan ya rata-rata jarak tempuh 5 penerbangan terpanjang di dunia? Sekarang yuk kita dengarkan kenapa ya penerbangan terlama ini dari arah timur ke barat? Hai, aku New. Kita udah ngebahas tentang beberapa penerbangan terpanjang dalam sejarah penerbangan. Kalau semua penerbangan terpanjang dengan durasi paling lama adalah penerbangan dari arah timur menuju ke barat. Eits, memang ada alasannya loh. Mau tahu? Simak video berikut ini ya. Bumi selalu berputar setiap hari karena adanya rotasi bumi. Tetapi tidak semua belahan bumi bergerak dengan kecepatan yang sama. Daerah khatulistiwa bumi akan berotasi dengan kecepatan 1670 km per jam. Dan semakin tinggi posisi garis lintangnya, maka kecepatan rotasinya akan semakin pelan. Ketika kita berbicara tentang rotasi bumi, berarti yang bergerak nggak cuma bumi, tapi juga semua benda yang ada di permukaan bumi seperti lautan, gunung, bangunan, manusia, ikan-ikan dalam akuarium, sampai mie instan yang ada di meja makan kalian, semua juga kena efek rotasi bumi. Bahkan lapisan atmosfer bumi juga ikut berotasi dengan arah dan kecepatan yang sama. Otomatis, awan, burung, dan pesawat yang terbang di dalam atmosfer bumi juga ikut bergerak seiring dengan rotasi bumi. Terus, apa sih yang membuat terbang ke timur lebih cepat daripada terbang ke barat? Penyebabnya adalah jet stream. Jet stream merupakan aliran udara yang terjadi karena adanya pemanasan atmosfer oleh matahari dan juga efek Coriolis. Lalu, apa sih sebenarnya efek Coriolis ini? Seperti yang sudah kita bahas di awal video, kalau di setiap belahan dunia memiliki perbedaan kecepatan rotasi. Perbedaan kecepatan rotasi bumi inilah yang kemudian mengakibatkan munculnya efek Coriolis. Nah, balik lagi kita bahas jet stream. Jet stream tidak serta-merta mengalir begitu saja di antara troposfer dan stratosfer bumi. Tapi, karena adanya efek Coriolis, jet stream hampir selalu mengalir dari arah barat ke arah timur. Dan karena kecepatan jet stream yang tinggi,
pesawat yang terbang ke arah timur pun cenderung memilih untuk terbang di dalam aliran jet stream. Hal ini dikarenakan pesawat yang terbang di dalam aliran jet stream akan mendapatkan dorongan dari aliran udara yang ada pada jet stream. Sementara, pesawat yang terbang ke barat akan berusaha menghindari jet stream dan terbang di bawah atau di atas aliran jet stream. Tapi, meskipun begitu, pesawat yang terbang ke barat akan tetap mendapatkan hambatan udara yang lebih kuat. Karena seperti yang sudah tadi kita bahas, udara di atmosfer juga selalu bergerak dari arah barat ke arah timur, berlawanan dengan arah terbang pesawat. Masalahnya, perubahan musim, kondisi cuaca, dan badai matahari juga bisa mempengaruhi aliran jet stream. Pola aliran jet stream pun bisa berubah sewaktu-waktu. Sehingga, waktu penerbangan untuk rute yang sama pun terkadang bisa berbeda-beda. Sekarang udah tahu kan kenapa penerbangan yang arahnya ke barat durasinya berbeda dengan penerbangan yang terbang ke arah timur? Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar